told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until Pembangunan ibu kota negara baru Indonesia yakni Nusantara terus berlangsung guys. Indonesia tengah memulai perubahan sejarah yang monumental yaitu pemindahan dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur tepatnya di Penajam Pasir Utara. Pembangunan ibu kota negara Nusantara adalah salah satu proyek besar yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Ibu kota negara Nusantara direncanakan akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 mendatang, bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Dari situ pula, terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis. Proyek ambisius ini bukan hanya tentang pemindahan pusat administrasi, melainkan juga sebuah langkah strategis menuju Indonesia maju yang merata di seluruh Nusantara guys. Pemindahan ibu kota negara telah dimulai sejak era Presiden pertama Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 silam. Saat itu, Presiden Soekarno memperkenalkan ide ini dengan memilih Palangkaraya sebagai lokasi potensial. Presiden Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun ibu kota negara yang modern. Namun, ide ini hanya sebatas wacana dan tak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964. Selanjutnya wacana pemindahan ibu kota negara pada masa kepemimpinan Soeharto yakni ke Jonggol, tahun 1990-an. Namun, wacana tersebut tidak pernah terrealisasi. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan ibu kota negara muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Pilihan saat itu tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan melakukan pembenahan. Jakarta tetap menjadi ibu kota negara tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun ibu kota negara baru, mirip seperti yang ada di Malaysia guys, yang mana ibu kota negaranya tetap di Kuala Lumpur dan pusat pemerintahannya ada di Putrajaya. Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, pemindahan ibu kota negara yang dulu dicita-citakan pemimpin terdahulu, akhirnya terwujud guys. Pembangunannya sudah dimulai sejak 2022 dan akan terus berlanjut. Pemindahan ibu kota negara era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengangkat isu ini sebagai solusi untuk pemerataan pembangunan ekonomi, populasi, dan pembangunan di seluruh Indonesia. Ketidakseimbangan ekonomi dan populasi di Pulau Jawa menjadi fokus penting dalam pemikiran Presiden Joko Widodo. Ibu kota negara Nusantara tidak hanya mengubah lokasi fisik pusat pemerintahan, tetapi juga memperjuangkan transformasi budaya kerja, perubahan paradigma, dan persiapan sumber daya manusia yang matang. Pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan distribusi ekonomi dan populasi yang terlalu terfokus di Pulau Jawa. Kota Jakarta akan tetap berperan sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan ekonomi. Sementara IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi pusat administrasi negara yang menawarkan identitas yang unik dan berbeda. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keputusan strategis yang telah diambil oleh pemerintah. Keputusan ini telah menuai pro dan kontra dari masyarakat, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk melaksanakannya demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Salah satu urgensi tujuan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara adalah untuk menghadapi tantangan masa depan Indonesia. Sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia akan menjadi negara maju dengan perekonomian terbesar kelima di dunia guys. Untuk mencapai visi tersebut, negara kita perlu melakukan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, termasuk infrastruktur,
sumber daya manusia, dan regulasi. Pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi ini dengan menyediakan infrastruktur yang modern dan ramah lingkungan, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Pemindahan ibu kota negara lainnya adalah untuk membangun Indonesia yang inklusif. Selama ini, pembangunan di Indonesia selalu terfokus di Pulau Jawa saja atau Jawa sentris, khususnya Jakarta. Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan di antara wilayah-wilayah di Indonesia, terutama wilayah Indonesia Timur. Pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan di wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur dan kawasan timur Indonesia. Ibu kota negara Nusantara diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pembangunan di wilayah-wilayah sekitarnya. Pemindahan ibu kota negara juga didasarkan pada kondisi objektif kota Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara. Kota Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan yang parah, dan permasalahan lingkungan yang serius. Kepadatan penduduk Jakarta mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi, sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Kemacetan di kota Jakarta juga merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Pada tahun 2019, kota Jakarta menempati peringkat ke-10 sebagai kota termacet di dunia, guys. Selain itu, kota Jakarta juga menghadapi permasalahan lingkungan yang serius, seperti banjir dan penurunan tanah. Banjir yang terjadi di kota Jakarta setiap tahun menyebabkan kerugian materi yang sangat besar. Penurunan tanah di kota Jakarta juga menyebabkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah melalui proses demokrasi. Keputusan ini harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Pemindahan ibu kota negara pasti akan menimbulkan tantangan dan hambatan. Namun, bangsa Indonesia harus bersatu untuk menghadapi tantangan tersebut dan meminimalisasi ekses dari pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara merupakan upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Keputusan ini harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti pada negara kita Indonesia. Pemindahan ibu kota negara menjadi fokus utama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai proyek prioritas strategis, guys. Proses ini terdiri dari beberapa tahap utama tahun 2022 sampai tahun 2024. Tahap awal pemindahan ke kawasan ibu kota negara Nusantara fase ini menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Meliputi konstruksi Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR RI, dan perumahan. Pemindahan sejumlah aparatur sipil negara ke IKN Nusantara juga menjadi fokus, dengan infrastruktur yang dapat menampung 500.000 penduduk pada tahap awal tahun 2025 sampai tahun 2035. Membangun ibu kota negara Nusantara sebagai kawasan inti yang tangguh, fase ini berfokus pada pengembangan IKN Nusantara sebagai pusat yang tangguh dan berdaya saing. Ini melibatkan pengembangan fase-fase kota berikutnya, pusat inovasi, ekonomi, serta pemindahan penuh pusat pemerintahan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintah dan pusat keputusan. Kita doakan semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar dan para pekerja yang terlibat dalam proses pembangunan diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek IKN Nusantara ini rampung. Eyes fade to gray as you fade away.